Kenapa saya senyum ini, saya menarik melihat bagaimana para kepala sekolah melakukan social press. Tadi? Oke, gitu metodenya sama tepuk tangan. Saya cuma nanya MOU-nya masih ada nggak sih tadi? Kasih minusan biar nyanyi dia. Nyanyi apa ya? Ada. Kau datang dan pergi. Memang lagi ditolak. Ya? Oh, kalau udah tahu ngapain dinyanyi? Ya, sama ku terima apa adanya, mata terpejam dan hati menggumam di ruang rindu. Ini ya. Kita bertemu. Tahu nggak Bu yang paling saya takutkan? Anda pulang nanti, saya ngomong 1 jam tadi lupa semua yang diingat. Ngapain ya tadi ngomong sedikit banyak. Bener. Dikit nyanyi. Tadi nggak ada yang rekam saya ya ngomong. Ketika saya nyanyi, HP-nya keluar semua ini. Skala prioritasnya itu ternyata ya. Oke Mas, udah. Oh sudah, oke. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Tolong yang paling atas. Di scroll ke atas. Karena di situ saya say something juga. Anak-anak muda sekarang ngomong, kamu eksis nggak? Kamu eksis nggak? Itu yang jadi parameter anak muda sekarang. Saya pengen ngomong, eksis itu yesterday's game. Permainan kemarin, eksis itu. Sekarang tuh meter. Kamu berguna nggak? Kalau cuma eksis saja eksis, tapi kalau nggak berguna, jangan jadikan itu parametermu. To exist is yesterday game. To matter it what counts. Walaupun pakai bahasa Inggris, sebenarnya saya ngambil dari konsep agama. Yang tadi saya bilang khairunas anfa'ulinas. Orang yang paling baik adalah orang yang bermanfaat, bukan orang yang eksis. Kalau menurut agama, betul kan? Ya manfaat kan, makanya matter. To exist is yesterday game. To matter it what counts. Apakah kamu berkontribusi atau tidak? Makanya bedanya di simbolik. Beda utamanya kalau di sosial media Twitter, Facebook itu yang dihitung adalah like-nya. Kamu disukai berapa, di follow berapa. Di simbolik itu ada untuk mengukur itu. Tapi ada juga yang untuk mengukur seberapa banyak sih kamu bagi ilmu ke orang lain. Di bidang apa sih kamu ngajari atau kamu belajar apa sih. Itu dihitung semua agar kita bisa tahu seberapa meter sih kamu. Ini nanti akan berguna di banyak hal, nggak cuma di anak-anak kecil aja, di di anggota DPR gitu juga berguna. Kamu pintar ngomong aja, apa memang punya manfaat kan gitu. Jangan sampai tanda tangan undang-undang yang penting ditandatangani oleh makhluk paling seksi di Indonesia gitu kan, dia punya kompetensi nggak di situ kan? Nggak paham ya. Komisi 7 ya paham ya. Oke. Coba di apa? Monggo di scrolling ke atas. Bawah. Yes. Scroll. Hi Nim. Hi Nim, here's something new for you. Nanti saya jelaskan. Kenapa kita pakai Nim? Di simbolik, di sosial media simbolik itu ada dua paradigm, dua paradigma di sosial medianya. Paradigma pertama itu yang kita pahami bersama. Jadi kita follow orang lain. Paradigma kedua adalah kita follow interest, ruang kajian. Kita bisa follow orang, kita bisa follow ruang kajian. Ruang kajian itu misalnya saya follow pertanian karena saya tertarik atau punya ilmu di pertanian. Saya follow kesehatan, saya follow biologi, saya follow fisika karena saya tertarik dan punya expert di situ. Dan bisa ketemu dengan orang-orang yang punya ketertarikan yang sama. Artinya terjadi homofili. Homofili adalah bertemunya orang-orang dengan interest yang sama. Jangan dilihat di KBBI. Kalau di KBBI homofili itu artinya orang homo katanya. Itu enggak beres KBBI. Nggak ada 3 bagian utama di simbolik. Pertama X-brain. X-brain itu yang seperti saya katakan tadi adalah metode ini punya personal. Itu metode untuk mengekstensi otak.
metode untuk mencatat, tapi catatannya bukan sebagai arsip ilmu itu tadi, tapi sebagai snapshot dari caramu berpikir. Ini metode ini digunakan oleh Richard Feynman, oleh Niklas Luhmann, oleh Thomas Young, oleh Einstein juga, sepemahaman saya. Ada kalau saya cerita terlalu panjang ya, tapi intinya itu adalah cara metode untuk membesarkan kapasitas otak. Karena menurut saya gunanya teknologi itu. Karena kita jalan energi terbatas, kita pakai teknologi yang namanya sepeda, mengekstensi kekuatan kaki kan gitu. Cuman belum ada teknologi untuk mengekstensi kekuatan otak. Kalau IQ-nya udah tinggi lumayan, tapi kalau IQ 78,54 kan perlu nih. Kita investasi belajar 3 jam untuk memperlebar otak sehingga kita bisa pakai. Itu namanya experience dengan metodologi Zettelkasten. Kita bisa mengimplementasi Zettelkasten, bisa mengimplementasi para, bisa mengimplementasi Get Things, dan bisa mengimplementasi Gratitude Journal untuk kestabilan mental. Kita bisa mengimplementasi Eisenhower Matrix, Evelyn. Ini banyak-banyak metodologi untuk menata otak, psikologi, dan kegiatan sehari-hari. Nanti akan saya bikin trainingnya itu. Mumet ya. Tapi intinya kan cuman gini kok intinya. Saya pengen hidup santai tapi produktif. Males belajar, pinter cepet. Kan intinya pengen gitu aja tuh kita semua, jujur-jujur aja lah. Dan pengennya waktu kosong untuk santai banyak tapi tetap pinter kan gitu. Itu yang saya pengen capai juga sebenarnya. Ya, makanya saya bikin metodologi ini. X-Brain itu milik pribadi otak kita sendiri. Tapi kemudian X-Brain itu bisa di-pack menjadi knowledge deck. Knowledge deck yang bisa kita share atau kita jual belikan buat orang lain. Ini bukan metode baru, ini metode yang sudah muncul 4 tahun terakhir. Kalau Anda mau lihat, ada yang namanya Stuvia, ada yang namanya Nexus Note, di mana mereka saling share note satu sama lain. Itu anak milenial tuh kreatif kayak gitu tuh. Kalau di kelas gitu dia males, ada satu catatannya bagus dijual $1 sama dia, sama yang lain dibeli. Karena catatannya sudah bagus nih, ada bibliografinya bagus, koneksinya bagus, seterusnya. Artinya ini bisa dibagi knowledge deck-nya. Contoh knowledge deck itu misalnya bagaimana cara bikin kolam lele di belakang rumah. Akan ditulis sama dia berdasarkan note. Karena di sini Zettelkasten itu one note one idea. One note one idea. Jadi satu deck itu berisi banyak note. Kenapa one note one idea? Karena seperti Lego. Anda pernah main Lego? Kecil-kecil itu bisa bikin macam-macam. Sehingga one note one idea itu seperti Lego. Jadi si anak bisa membangun pikirannya sendiri. Kita misalnya knowledge deck isinya 10 note, kita ambil, itu bisa kita sambungkan sama otak kita sendiri, akan jadi something yang baru lagi. Akan ngarahin riset kita, ketertarikan kemana, dan seterusnya. Ini kemudian bisa di-share ke sosial media. Kita bikin knowledge deck, bisa bilang di-share di sosial media. Di-share sama teman saya. Ketika di-share, bisa diadop sama yang lain dan bisa diintegrasikan ke brain kita sendiri. Saya pengen cerita sedikit. Saya waktunya cukup nggak mas ya? Berapa menit lagi? 10 menit lagi. 10 menit lagi. Oke. Sudah 10 menit lagi. Ada sebuah cerita gini. Ada 30 pekerja itu disuruh naruhin kartu namanya di meja. Terus dikasih perintah, diaduk, taruh di lantai. Ayo temukan kartu namamu masing-masing. Mereka rebutan mencari kartu namanya. Kira-kira selesai dalam waktu berapa lama? Sekitar setengah jaman itu ya, karena banyak 30 ya. Terus kemudian trainernya bilang gini, kamu bisa 5 menit selesai, nggak sampai 5 menit. Apa yang dilakukan? Kamu ke situ ambil satu kartunya dan sebut namanya. Berikan kepada yang punya nama itu. Ketika semua orang melakukan itu, semua akan menemukan kartu namanya dengan waktu yang sangat cepat. Artinya, saling membantu itu akan membuat mereka menemukan ilmu dengan sangat cepat. Sekarang bayangkan kartu nama itu ilmu. Kita punya A, kita punya B, kita punya C, kita punya D. Dah, saya butuh ini, ada yang ngasih. Saya butuh ini, ada yang ngasih. Saya butuh ada yang ngasih. Kenapa saya berani bilang? Kamu belajar 4 tahun cukup satu tahun kalau kita semua saling menolong satu sama lain. Seperti kartu nama itu. Konsepnya gitu. Ini yang pengen kita implementasikan di sosial media. Oke, next berikutnya. Tidak lagi sama
ya, betul kan? mudah-mudahan sudah berbeda gitu, mudah-mudahan. Nah, tadi saya menyimak penjelasan dari Mas Nu bahwa betul ya, sekarang ini di era digital yang begitu cepat, anak-anak itu bisa 8 jam lebih, bahkan sekarang kita yang baby boomers juga, ya baby boomers itu juga lapar ikut-ikutan. Katanya nggak usah jauh-jauh, saya juga bisa menghabiskan waktu tuh bisa 8-12 jam di gadget gitu ya. Entah baca novel, entah nonton YouTube, entah belajar literatur yang lain seperti itu. Nah, tapi ada ini ya, ada kesenjangan di sini untuk anak-anak yang memang lahir di generasi Z ini, itu sangat kurang sekali kemampuan komunikasinya, gitu kan? Seperti anak-anak SMP yang kita bina sekarang ini, itu sangat susah, sangat kaku sekali untuk komunikasi dengan sesama teman, juga kurang banyak kosakata yang keluar, apalagi dengan guru, apalagi dengan masyarakat, gak berani gitu. Hanya sedikit yang bisa, kecuali kalau memang otak kiri otak kanannya seimbang seperti Mas Nu, mungkin bisa gitu. Nah, bagaimana nih untuk supaya kita tuh seimbang gitu Mas Nu? Itu pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betulnya solusi apa yang ditawarkan Mas Nu pada kita semua? Dan terakhirnya itu. Ya, dan itu nanti bekalnya buat kita semua. Dan itu yang akan menjadi insight buat kita semua. Monggo. Itu tadi pertanyaannya sudah urutannya menarik kok. Jadi satu demi satu sistematik. Mungkin coba saya jawab. Siap. Kalau lupa mohon diingatkan. Kalau untuk urusan agama itu, apakah sama-sama Rio Hasan? Jangan. Ada wajah yang dilihat orang lain, ada wajah yang hanya kita yang tahu, dan ada wajah yang Tuhan tahu. Jadi untuk urusan agama, karena Islam sendiri juga ngomong khairunas anfa'uhum linnas, orang yang paling baik adalah orang yang banyak manfaatnya. Saya nggak tanya agamamu apa, asal manfaatnya banyak akan saya hormati. Tadi pertanyaannya kenapa saya matematika, fisika, karena ini ada relevansinya. Tadi kenapa ada, karena fisika, matematika, psikologi. Manusia, ini ada 3 pengalaman yang dialami terus-menerus. Ada pengalaman fisik, ada pengalaman akal, yang dua-duanya bisa beda, dan ada pengalaman spiritual. Pengalaman fisik adalah itu tadi, pengalaman fisik bisa di approach oleh psikologi, biologi, kimia, fisika, jadi alam. Kemudian ada dunia sosial ini batas tengahnya kan psikologi, batas tengahnya psikologi antara natural science sama social science, itu dua-duanya masuk. Di ujungnya dari natural science itu kan yang namanya fisika. Bahasa yang mempersatukan mereka itu bahasa logikanya, namanya matematika. Jadi saya memang sengaja memegang beberapa kunci agar saya bisa masuk ke dunia natural science, dan saya juga punya model untuk masuk ke social science. Bahasanya matematika saya pahami, bahasa logika matematisnya gitu. Jadi experience human itu yang perlu kita perhatikan adalah pengalaman fisiknya, yang kemudian mempengaruhi bagaimana psikologi otaknya bekerja, dan kemudian dia akan membuat decision, keputusan. Karena dari manusia tuh outputnya cuma keputusan kok, apapun, whatever itu keputusan. Bikin musik itu juga keputusan. Apakah musik itu hanya noise yang terorganisir gitu aja? Noise kita organisasi sedemikian rupa jadinya musik. Cat kita organisir sedemikian rupa jadinya lukisan. Lukisannya semua cuma keputusan untuk mengorganize things kan gitu. Jadi kenapa saya mengambil 3 ilmu itu, agar saya merasa punya kacamata lengkap untuk melihat semua hal pada tatanan yang bisa saya modelkan di kepala. Salah satunya masalah sosial, atau karena nanti saya takut kepanjangan ya. Tapi karena saya melihat gini, kongruensi yang sangat dekat antara dunia sosial dan dunia natural science ini. Dan yang menyambungkan itu adalah matematika. Karena matematikanya adalah satu-satunya ilmu yang kalau peradaban hancur sekalipun, nanti muncul ilmu matematikanya nggak akan berubah. Matematika itu sampai sekarang itu kok didebatkan, apakah dia ditemukan ataukah diciptakan, itu sampai sekarang didebatkan. Tapi yang pasti bahwa matematika itu yang paling stabil, keilmuan yang paling tidak pernah berubah sepanjang zaman, karena itu adalah bahasa dari logik. Makanya saya sangat penting punya disiplin matematis agar logik saya selalu terjaga untuk mengassessment apapun. Jangan saya gitu. Pertanyaan satunya tadi apa tentang pilihan
Ya. Kalau pilihan tadi itu ya udah agak jelas ya. Matematika sebagai base bahasa logiknya, Oke. fisika sebagai ujung natural science, psikologi sebagai ujung social science. Jadi udah pagar-pagarnya udah diambil semua, tinggal dikembangin. Kemudian turunannya banyak, bagaimana fisika, psikologi berhubungan dengan biologi, berhubungan dengan kimia, misalnya cinta, oksitosin, berhubungan dengan, misalnya kalau anak, misalnya salah satu yang bisa dibaca dari multidimensi itu, misalnya gini, kenapa sosial media sangat mempengaruhi anak kecil? Karena yang dihack, yang dipengaruhi adalah dopamin sistemnya. Dopamin itu ilmu biologi. Apa itu dopamin? Dopamin adalah yang membuat manusia untuk mau melakukan reward kecil-kecil sesuatu. Makanya sekarang lagi ramai yang namanya dopamin detox. Untuk bisa memahami dopamin detox, kita harus tahu mekanisme dopamin dari ilmu biologi, kemudian dari efek neuroscience-nya seperti apa, efek pada narcissistic index-nya pada psikologi seperti apa, dan impact sosialnya pada sosiologi seperti apa. Jadi handle-nya gimana, itu kalau nggak multidimensi agak susah. Makanya saya melakukan penelitian ini hampir 12 tahun, nge-track gimana ya caranya paling efektif untuk mengubah Indonesia dengan harga yang paling murah dengan waktu yang paling cepat. Kan intinya pengen seperti itu, modalnya dengan 3 ilmu itu tadi. Oke. Maaf, Pusat itu pendidikan di desa bukan di oh, kota. pusat pendidikan di desa atau di kota, saya tidak pernah percaya dikotomis. Saya selalu merasa di antara hitam sama putih ada ribuan abu-abu. Jadi maksud saya pusatnya di mana? Di mana-mana ada pusat lah. Kota ada yang bisa kita ambil, di desa ada yang bisa kita ambil, masa lalu ada yang bisa kita ambil, masa depan ada yang kita bisa prediksikan, dan seterusnya lah. Asal kita tahu pemetaannya seperti apa. Makanya tadi sempat di awal saya katakan bahwa semua buatan manusia itu bisa diubah. Seperti pendidikan, seperti yang metode sekarang, ini kan jawaban terhadap revolusi industri. Memang pendidikannya dibuat batch, angkatan, duduknya dibariskan sebelum masuk baris, ketika masuk pakai lonceng, itu kan mempersiapkan psikologis, mempersiapkan ketika di pabrik masuk baris, ketika masuk pakai lonceng dan seterusnya. Jadi secara psikologis anak akan siap masuk ke pabrik. Kenapa kita pakai itu diterusin, saya nggak paham kenapa, tapi dulu diciptakan karena urusan pabrik itu, bukan urusan manusianya. Kalau asal kita paham, kita akan mampu mengubahnya, menurut saya. Dan semua ada kelebihan dan kekurangannya. Salah satu contoh perubahan yang paling fundamental di Indonesia itu adalah urusan ijazah. Ijazah Indonesia pada tradisional itu dikeluarkan oleh personal. Ijazah dari Kiai A, ijazah dari Sakona Olil, ijazah dari kalau sekarang ijazah dikeluarkan oleh institusi A, institusi B, dan seterusnya. Dua-duanya ada kelebihan, ada kekurangannya. Dan menurut saya yang terbaik adalah bagaimana menempatkan hal yang berbeda pada tempat yang tepat. Menurut saya seperti itu. Dan itu butuh pemahaman kita yang komprehensif dan pemikiran yang hati-hati meletakkan itu di mana. Oke, mantap. Baik Pak Mas Abran, terakhir ini dari 2 pertanyaan ini, apa sih realnya yang ditawarkan Mas Abran saat ini? Itu yang terakhir ya. Pertanyaan yang terakhir tadi itu apa? Abu-abu katanya. Ya, itu yang terakhir nanti, abu-abu nanti saya terakhir sekali saya menjelaskan saya bawa apa aja sebenarnya. Tadi melatih kemampuan komunikasi. Iya betul. Yes. Itu ada yang namanya signal, ada yang namanya bahasa. Kalau signal itu bisa dilakukan oleh semua makhluk hidup di muka bumi. Semua makhluk yang bergerak itu pasti signaling satu sama lain. Tapi dia tidak punya kemampuan simbolisme untuk bisa kemudian mengupgrade menjadi bahasa. Nah, manusia adalah, saya berani mengatakan, satu-satunya makhluk yang punya neokorteks cukup lebar untuk bisa menggunakan bahasa dengan kompleks. Nah, bagaimana ini amat sangat penting ini sebenarnya. Superpower dari orang yang terdidik adalah kemampuan komunikasi. Bagaimana ngelatih anak untuk komunikasi? Seperti otot. Otot itu kalau nggak pernah dipakai ya nggak akan besar. Dan nggak ada orang ke gym itu tangannya nggak sakit, pasti sakit. Jadi salah satu yang perlu diajarkan kepada anak itu adalah resiliensi, kemampuan untuk gagal. Kalau untuk berhasil semua orang siap, tapi untuk gagal nggak semua orang siap. Padahal pun satu keberhasilan bisa melalui 1000 kegagalan. Kalau
kalimatnya bukan Jack Dorsey, yang punya Dropbox. Ada tahu Dropbox ya? Itu salah satu foundernya mengatakan gini, kamu boleh gagal 1000 kali, satu keberhasilanmu akan menghapus semua kegagalanmu. Jadi kegagalan adalah keberhasilan yang tak terjadi. Udah nggak apa-apa, tak terjadi. Udah tertunda. Itu loh, gini-gini loh. Kegagalan adalah keberhasilan yang tak terjadi. Kalau kita tidak mampu menghadapi kenyataan, kita akan membohongi diri sendiri terus nih. Gagal ya gagal, it's okay. Gagal itu nggak dosa. You can try again. Kamu bisa mencoba lagi terusan. Kualitas manusia itu bukan pada keberhasilannya, tapi pada kemampuannya bangkit dari setiap kegagalan yang dialami seumur hidup. Yang paling perlu, menurut saya yang paling perlu kita tanamkan kepada anak murid adalah itu. Kalau dia punya modal itu, kemampuan komunikasi. Saya dulu kemampuan komunikasinya gimana, Mbak? Saya pernah dilatih di teater itu goblok ya. Saya pernah dilatih gini. Setiap lampu merah, ada lampu merah, saya harus jalan ke tengah dan saya harus ceramah selama 2 menit. Itu malunya ya Allah. Itu muka pengen saya tekuk-tekuk nggak keruan itu. Tapi malu itu nggak bertahan lebih dari seminggu. Setelah itu mukanya tebel. Udah ngapain, orang juga lupa kok. Udahlah, tenang aja lah. Jadi hampir semua ketakutan kita itu, ini saya ngomong pendek aja ya, 90% ketakutan kita itu bukan pada kenyataan, tapi pada imajinasi kita terhadap apa yang akan terjadi. Saya kasih fakta sedikit. Anda pernah nggak ingat momen memalukan dalam hidup Anda? Kadang-kadang gini sendiri ya, ingat ya? Oke ya, ingat ya? Anda pernah ingat nggak momen memalukan orang lain? Ingat. Nggak pernah kan? Kenapa Anda takut momen memalukan Anda diinget-inget orang lain? Anda nggak pernah nginget memalukan orang lain juga kok. Artinya Anda takut sama otak Anda sendiri. Kalau itu tidak ditanamkan pada si anak nggak akan berani mencoba apa-apa. Padahal skill datang dari mencoba. Tidak ada orang bisa tuh langsung bisa. In order to be an expert, you have to be ready to be a fool. Itu peribahasanya. Untuk bisa menjadi expert, kamu harus bersedia menjadi Bodoh, menjadi badut. Ya, Anda melihat saya ngomong lancar seperti ini melalui malu yang beratus-ratus kali, jangan lupa. Lihatnya jadinya, tapi ini malu beratus-ratus kali. Saya diseret bapak saya ke atas panggung, nggak bisa ngomongnya gagu. Saya sampai SMP itu saya gagu. Kalau ngomong, jadi saya gagu istilahnya ya. gagap. Gagap, ya saya gagap. Saya SD itu gagap ngomongnya. Ini mungkin tanya ibu saya kalau nggak percaya. Saya dulu kalau ngomong gagap, ngomongnya gagap seperti itu. Tapi karena diekspos terus-menerus, dipaksa sama bapak saya, ngomong apa? Saya mau nangis di atas panggung itu, justru pokoknya ngomong. Itu lama-lama akan terlatih dengan sendirinya. Jadi exposure itu amat sangat penting. Orang yang anak tidak mau terexposure itu karena dia takut gagal, takut malu. Jadi modalnya adalah itu. Percaya diri apa sih sebenarnya? Percaya diri adalah accepting dirimu sendiri. Kalau kamu sudah tahu dirimu seperti apa dan menerima semua kelebihan dan kekuranganmu, kamu tidak akan menutupi apapun di atas panggung. Artinya kamu tidak akan bisa dipermalukan oleh orang lain karena kamu sudah mempermalukan semua kekurangan dirimu. Jadi kamu nggak akan punya grogi. Kelihatan elak, lah memang saya jelek mau ngapain. Kamu kelihatan pincang, ya saya pincang mau ngapain. Sudah tidak ada punya malu lagi di atas panggung. Kelihatannya jadi percaya diri. Tapi asal dari percaya diri adalah kemampuan menerima diri apa adanya. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Menerima dirinya apa adanya, mengetahui dirinya, efeknya akan otomatis percaya diri. Jadi kalau saya melihat sekolah percaya diri itu saya ketawa. Sekolah percaya diri lo pakai sekolah gitu aja. Kalau kamu tahu dirimu sendiri, menerima semua kekuranganmu. Orang paling takut apa sih? Dipermalukan. Apa sih yang bisa dipermalukan? Sesuatu yang dia tutupi. Kalau dia sudah terbuka, dia sudah menerima apa adanya, dia akan bisa dipermalukan oleh siapapun. Artinya dia tidak akan tidak percaya diri. Dia akan kelihatan seperti percaya diri. Nah, salah satu kenapa sangat penting kenapa saya bilang tadi komunikasi sangat penting, karena human itu society, peradaban ini adalah emergence, munculnya dari komunikasi.
Makanya komunikasi itu amat sangat penting, nomor satu ilmu yang harus dimiliki oleh siapapun. Karena kita ngobrol sama tukang ojek aja, itu komunikasi, negosiasi itu. Dalam hidup itu ilmu paling penting negosiasi. Mau pipis duluan siapa, itu kita negosiasi. Bangun tidur mau ke kampus apa enggak, kita tuh negosiasi sama diri kok. Ya enggak, nanti kelebihannya apa, kekurangannya apa. Jadi kemampuan komunikasi itu sangat penting. Dan sekarang anak muda banyak komunikasinya di dunia online. Makanya saya akan membawa kepada apa yang saya bawa. Di dunia online itu problemnya adalah kamu tidak cukup punya resiko untuk ngomong ngawur. Paham maksud saya? Kalau kita depan-depan mau ngatain nyinyir sedikit pasti gak enak hatinya. Kelihatan mukanya, ada sopan santun. Kalau di Twitter gak kelihatan mukanya, gak ada resikonya, ngawur ngomongnya. Anda lihat ada penelitian, Twitter itu memang meningkatkan naluri agravasi manusia. Naluri provokatif manusianya memang meningkat kalau di Twitter. Beda dengan Instagram. Instagram meningkatkan narsistiknya, fake life-nya. Dengan filter, dengan segala macam kamu melihat hidup teman-temanmu seolah-olah indah semua. Wah, ini liburan, ini apa segala. Karena yang ditunjukkan yang indah, kalau buru-buru ngapain ditunjukin? Dan Anda membandingkan sama hidup diri sendiri, kok saya sedih ya, kok dia enak-enak terus lah. Otak manusia itu nggak tahan dengan informasi tidak lengkap. Makanya informasi 1 menit dianggap menceritakan seumur hidupnya. Sudahlah, percayalah, semua yang indah-indah di apa, yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik di Instagram itu kalau kentut bau semua. Enggak ada yang sempurna, guys. Nah, kita perlu menyampaikan kenyataan resiko itu kepada si anak. Kamu harus belajar, kamu kalau ngomong punya resiko, kamu harus punya adab dan seterusnya. Itu yang saya bawa. Mohon dibukakan. Pak Yudi, Tadi website tadi dibukakan. Terima kasih ya, tadi sudah memaparkan. Cuma saya juga masih lihat Mas Abraham masih dalam kondisi abu-abu saya lihat. Makanya saya tanya, gagasan apa juga yang akan dibawa ke kami? Kenapa saya bilang abu-abu? Tadi konsep pendidikan saya setuju bahwa ada perubahan. Tapi tadi Bapak juga, saya agak formal aja, Bapak tadi mengungkapkan perlunya anak-anak kita kasih apa ya namanya, banyak ilmu sehingga dia bisa membuat pilihan hidupnya. Kemudian kita bisa bicara tadi di negeri Cina yang mendoktrin anak-anaknya belajarnya boleh ini, boleh itu, boleh itu. Kemudian tadi balik lagi ke kerjasama, bahwa dunia pekerjaan butuh kerjasama dalam tim, tapi kita juga perlu kompetensi pribadi seperti itu, terutama di mata pelajaran yang mungkin susah untuk kalau kita bicara harus senang, harus happy terus nih, harus dengan nyanyian, harus dengan ini. Contohnya kimia, fisika, matematika itu dalam konteks untuk dia membuat konten dia harus paham dulu teorinya. Nah itu yang mungkin saya pikir agak susah. Nah sekarang pemerintah juga ikut mengadakan apa ya, bukan mengadakan, membuat kebijakan tidak ada asesmen yang khusus, hanya asesmen secara literasi dan numerasi, tidak keseluruhan, hanya sampel beberapa orang yang saya pikir juga melemahkan anak-anak untuk punya kompetensi pribadi, Pak. Nah, sementara saya lihat di Korea Selatan pun itu untuk masuk perguruan tinggi asesmen kompetensi pribadi betul-betul dinilai, sehingga saya pikir dengan tidak adanya asesmen secara pribadi, kompetensi pribadi, anak-anak semakin jauh dari punya skill yang memang betul-betul menguasai seperti itu. Nah, jadi yang saya tanyakan, ya kembali tadi Pak Toto bilang, apa yang Bapak tawarkan untuk mengatasi masalah ini? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.